آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Turutal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wa asatidah yang saya hormati, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel Surabaya yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, para mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Moga kita sarang-sarang mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa itratihi. Semoga khususan ila ruhil Mbah Raden rahmatullah Sunan Ampel wa ruhi murud biruhina Syekh Muhammad bin Yusuf waruhi Syekh Ubadillah bin Muhammad bin Yusuf, la ilaha wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwalatina wa ikhwatina wa abnaina wa banatina wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada pada bab keutamaan berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wudu bukan hanya sekedar syarat sahnya salat atau ibadah yang membutuhkan atau disyaratkan wudu. Akan tetapi wudu diantaranya dapat menghapus dosa. Bahkan pertemuan kita kemarin, hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang berwudu dengan wudu cara yang baik, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka Nabi mengatakan wajabat lahul, wajib baginya masuk surga. Wudu dengan wudu yang baik, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Dengan demikian berarti bahwa wudu bukan hanya syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, akan tetapi juga bisa menghapus dosa, bisa masuk surga sebab wudu itu. Pada hadis yang ketiga ini diriwayatkan saking Utsman bin Affan. Wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
mugi ridhoni sapa Allah saking Utsman bin Affan qala ngendika sapa Utsman bin Affan ing pangendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangendikan man tawaddaa dan seterusnya. Man tawaddaa, man utawi sawat sapane wong tawaddaa lamun wudu sapa man. Fa ahsanal wudu'a maka nulih bagusaken sapa man al wudu'a ing wudu. Kharajat khotoyahu, kharajat maka metu apa khotoyahu dosa-dosane min jasadi saking awake man. Hatta takhruju hingga metu apa khotoyahu min tahti adbarihi saking nisore piro-piro kukune man. Jadi juga ditambah dengan hadis ini, orang yang berwudu kemudian wudu dengan cara yang baik, yang dimaksud dengan wudu yang baik sesuai dengan aturan di masing-masing madhab. Kalau kita madhab Syafi'i, maka ikutilah wudu-wudu yang baik sesuai yang dengan diajarkan kepada kita. Maka orang yang berwudu dengan wudu yang baik, dosa-dosanya akan keluar, hingga dosa-dosa yang berada di bawah rukunya juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab wudu itu. Yang dimaksud dosa-dosanya akan dikeluarkan dengan sebab berwudu, akan diampun oleh Allah biha as-shagairu, adalah dosa-dosa kecil al-muta'alliqatu bihaqqillahi, yang ada kaitannya dengan haqqullah, bukan haqqul adami tapi haqqullah. Maka dengan cara berwudu itu dosa-dosa yang berta'alluq kepada Allah dengan haqqillah maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wudu demi wudu kita berwudu untuk sholat atau untuk baca Al-Qur'an untuk yang lain, maka dijanjikan oleh Allah orang yang berwudu akan diampuni dosanya. Hadis keempat, wa anhu saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Utsman bin Affan ing pangandika, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raaitu taun ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah tawaddu'a hali wudu sapa Rasul misla wudu'i kaya dene wudu ingsun hadza kang iki. Summa qala moko kari-kari ngendika sapa Utsman bin Affan ing pangandikan man tawaddu'a hakadha, man utawi sapane wong tawaddu'a lamun wudu sapa man hadza hakadha kang kaya mengkini wudu, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, ghufira moko den ngapura lahu kedue man tawaddu'a ma apa barang taqaddama wang dhisik apa ma min dambihi saking dosa man. Wa kana salatuhu wa masihu ilal masjid nafilatan, wa kana la ono apa salatu salatin man wa masihu lan lumakune man ilal masjid maring nggon salat, nggon sujud atau masjid iku nafilatan, dadi kesunahan dalam artian dadi pahala. Artinya katanya Sayyid Utsman lagi, saya pernah melihat Nabi wudhu seperti ini. Jadi Nabi Muhammad sebab wudhu diperhatikan oleh Sayyidina Utsman, lihat kemudian dilihat kemudian ditiru oleh Sayyidina Utsman. Maka dinyatakan barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, di mana saya ini mengikuti cara Nabi kemudian saya tiru, dan barang siapa yang wudhu seperti ini, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah, dan sholatnya beserta berjalannya menuju tempat ibadah nafilatan dianggap sebagai nafilah kesunahan atau pahala. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa wudhu bukan hanya untuk persyaratan
mau melakukan ibadah, akan tetapi di samping itu juga ada janji dari Allah akan diampuni dosanya, akan dijanjikan masuk surga, maka tidak ada alasan untuk tidak berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita paling tidak wudunya ping 5, paling tidak 5 kali sehari semalam, itu paling tidak. Lah ya kadang ada orang sehari semalam gak kesentuh wudu. Nanti di hadis berikutnya bahwa orang yang wudu itu dosa-dosanya dilebur oleh Allah, dilebur dalam artian diampuni, mulai dari kedua tangan, mulai dari wajah, kemudian yang lain akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita wudunya ping 5 dalam sehari semalam minimal, maka di samping wudu itu menjadi syarat sahnya sholat, maka juga wudu bisa menggugurkan dosa yang ada pada kita. Kita lanjutkan di hadis berikutnya bahwa wudu itu bukan hanya sebagai syaratnya sholat, akan tetapi sebagai pelebur dosa, merontokkan dosa yang ada pada kita, artinya diampuni oleh Allah. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah ing setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ngendika sapa Rasulullah ing pangandikan idza tawaddu al abdu, idza tawaddu tatkalane wudu sapa al abdu kaula al muslimu kang muslim, al sakun minar rawi awil mukmin utawa mukmin, orang mukmin yang beribadah, faghasala wajhahu muqannalin basuh sapa al abdu wajhahu ing wajah al abdu. Ketika seorang hamba mulai berwudu, ketika dia membasuh mukanya, kharaja min wajhi muqammatu min wajhi, saking wajahi al abdu kullu khotiatin ka sekabehane keluputan, kesalahan, dosa, nadharu kang ningali sapa abdu ilaiha maring khoti'ah bi'ainihi kelawan meripati al abdu ma'al ma'i, terhapus bersamaan lawan banyu. Jadi saat kita berwudu, membasuh muka, nawaitul wudu dan seterusnya, hanya sampai di wudu muka, maka dosa yang dilakukan muka itu diampuni oleh Allah. Ada apa di muka? Di wajah kita ada apa? Ada mulut, ada meripat, ada telinga, ada hidung. Di sini hanya disebut ainaihi atau maksiatnya kedua mata, kedua meripat. Kenapa kok tidak disebut hidung, mulut? Kan itu masing-masing bisa mempunyai dosa. Maka di sini dinyatakan bahwa kenapa kok hanya yang disebut adalah kedua meripat, kedua penglihatan, kedua mata. Karena anggota yang ada di wajah, mulut, telinga, hidung itu sudah ada jaminan dari sisi ibadah yang lain, sedangkan meripat belum ada. Dengan demikian maka di sini Nabi Muhammad menyebutkan kedua mata. Jadi setiap kita membasuhi wajah, maka dosa yang disebabkan oleh wajah, utamanya dosa yang disebabkan penglihatan, maka bersama dengan basuhan di muka, maka dosanya diampuni. Kadang-kadang kita mohon maaf, kadang yang gampang berbuat dosa itu kan mata, Pak ya. Bisa melihat sesuatu yang mestinya tidak boleh. Termasuk Bapak Ibu, kalau berjalan di sebelah rumah orang lain,
kemudian pintunya kok terbuka, itu kita tidak boleh melihat isi rumah itu. Saya ulangi, ketika kita lewat di tetangga sebelah, pintunya terbuka, maka kita dilarang, tidak diperbolehkan untuk melihat isi rumah yang ada di rumah yang sedang terbuka itu. Apalagi ngincengi, ngintip, maka secara akhlakul karimah maka tidak diperkenankan. Makanya yang paling gampang berbuat maksiat itu di wajah kita adalah mata. Apalagi mohon maaf, penglihatan orang laki-laki kadang-kadang rotok-rotok bebas melihat kanan kiri, maka di sana ada hal-hal yang dilarang oleh agama untuk dilihat, kadang-kadang terpaksa harus dilihat. Dan saya pernah melihat, membaca satu keterangan Bapak Ibu, tanda-tandanya orang yang sudah masuk pada dunia tasawuf itu di jalan meripatnya tidak berjelalatan. Wong wedok umur 20 deloi mulai dari atas sampai ke bawah, tidak demikian. Sepeda motor, kita nampak naik sepeda motor bersalipan dengan orang yang sino-no. Di antara tanda-tanda orang yang sudah mulai masuk dunia tasawuf, tidak berani melihat orang perempuan tadi itu. Maka dengkluk gak ndelok. Kiai saya di pondok bilang, "Sik apian wedokan di surga daripada wedokan di dunia." Akhirnya gak ndelok. Tapi kalau enggak, mesti dilihat. Apalagi masih rotok muda, kemudian yang lewat di depannya adalah ya rotok berpakaian mini-mini itu. Biasanya orang yang tidak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa, dilihatlah mulai dari atas sampai ke bawah sambil berseru, begitu sempurna Allah menciptakan, padahal itu sebuah dosa. Maka di sini dikatakan bahwa ketika berwudu membasuh muka kita, maka dosa-dosa yang disebabkan oleh muka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini adalah yang berhubungan dengan Allah. Dalam kitab Sulam Taufik, seseorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat orang perempuan yang bukan muhrimnya. Wa kadzana nadruhunna ilaihi, begitu juga orang perempuan tidak boleh melihat wajahnya orang laki-laki yang bukan muhrimnya. Maka apabila terlanjur melakukan hal itu, melihat sesuatu yang tidak diperkenankan kemudian berwudu, maka dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab wudu membasuh muka. Tapi jangan sengaja Bapak Ibu. Sekarang tak delok ae. Maksiat-maksiat di pinggir jalan saya lihat saja. Engkau tak wudu ae ben rontok dosa-dosa. Tidak seperti itu. Au ma'a akhiri qatrin ma. Au ma'a akhiri qatril ma'i, ini sakun minar rawi, keraguan bagi perawinya. Atau dosa itu akan rontok bersamaan dengan tetesan terakhir dari air itu. Wudu neteh-neteh sudah berhenti, berarti dosanya pun juga terhapuskan. Seperti itu. Ini masih di muka. Kalau dilanjutkan, fa idza wasala maqatat kalan yang basuh satu al-abdu, basuh yadahi ing tangan luruni al-abdu. Ketika seorang yang berwudu itu membasuh kedua tangannya, apa janji Allah? Kharaja min yadaihi, maka metu saking tangan lurune al-abdu apa kang metu kullu khati'atin, sakabehane keluputan, sakabehane dosa, kana kang ono batosathu kang nglakoni ing khati'ah apa yadahu apa tangan lurune al-abdu ma'al ma'i, oleh rontoknya bersamaan dengan air yang telah dibasuhkan untuk kedua tangan. Kesimpulannya bahwa orang yang berwudu setelah
akhir tetesan air yang dari tangan itu. Au ma'a qatril ma'i utawa kelawan sertane akhir tetesan banyu. Artinya ketika kita membasuh kedua tangan saat wudu, maka bersamaan dengan tetesan terakhir dosa-dosa kedua tangan itu, di mana tangan itu pernah digunakan untuk bermaksiat, maka bisa diampuni dosa-dosanya bersamaan dengan basuhan atau tetesan terakhir basuhan dari kedua tangan itu. Itu sudah muka dan kedua tangan. Dilanjut, wa idza ghasalana maka tekalan ing basuh sapa al abdu rijlah ing sikil lurun al abdu kharajat maka metu apa kullu khati'atin sakabehane keluputan masad kang melaku gawe melaku ha ing khati'ah apa rijlahu apa sikil lurune wong ma'al ma'i sertane banyu au ma'a akhir qatril ma'i utawa sertane akhire tetesan banyu. Artinya ketika kita membasuh kaki, kedua kaki, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki akan diampuni bersamaan dengan tetesan terakhir dari kaki itu. Kan kaki ini Bapak Ibu, jadi kalau berbuat maksiat bisa hati yang berniat, yang melakukan mengantar ke tempat maksiat adalah kaki, kemudian yang berbuat adalah tangan, yang melihat adalah kedua mata, maka dengan wudu semua itu akan diampuni oleh Allah. Sekali lagi, yang bersifat salah min haqqillahi haqqullah, bukan hakul adami. Betapa mulianya dan betapa bagusnya, baiknya hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berwudu Allah memberikan janji kepada kita, maka memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencarikan jalan, menjadikan cara agar supaya umatnya selalu dalam ridho Allah, selalu mendapatkan pahala-pahala dan pahala. Walaupun wudu ini dirinci mulai dari membasuh muka, bisa menghapus dosa mukanya, membasuh kedua tangannya akan menghapus apa yang dilakukan oleh kedua tangan, atau sampai kepada membasuh dua kaki, maka Allah akan melebur dosa yang disebabkan oleh kaki. Itu diantaranya adalah Nabi Muhammad memberikan cara, berbagai macam cara, sekecil apapun, tujuannya tiada lain adalah agar umatnya semakin banyak membekali diri dengan pahala yang tujuannya untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa bangganya, betapa bahagianya kita yang rutin, yang ke setiap harinya selalu dan selalu menambah amal baik selain hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, selain ibadah-ibadah yang mahdha atau ghairu mahdha, tetapi juga menambahkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang lain seperti wudu. Walaupun wudu ini bukan untuk dilakukan sebagai syaratnya untuk melaksanakan sholat, wudu sudah mempunyai beberapa dan berbagai pahala dan janji Allah kepada kita. Tujuannya tiada lain adalah untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Kadang penuh tanya Bapak Ibu, kenapa mau menghadap Allah saja kok pakai bekal? Ya pasti bekal lah Pak. Apa bekalnya? Pahala yang jelas. Nabi walaupun itu bab haji, tapi ada pernyataan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekalilah diri Anda dengan ketakwaan tentunya, karena sebaik-baiknya bekal menghadap kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan itu adalah hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya atau perintah yang kita lakukan akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa, kata Nabi, orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, maka bagaikan orang
mau melintasi laut yang dalam dan luas tanpa adanya perahu dan seterusnya. Oleh karenanya Rasulullah memang selalu memberikan jalan cara, maksudnya agar supaya dengan cara Rasul itu umatnya bisa memperbanyak bekal ibadah-ibadah di balik ibadah yang dilakukan. Masuk ke hadis yang ke-6, anhu dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku ata tau nekani sapa Rasul al-maqbarata ing tempat pemakaman. Nabi pernah datang ke tempat pemakaman, tempat kuburan, tempat makam. Yang dimaksud makbar di sana adalah di sini al-murad biha al-baqi. Baqi adalah jannatul baqi. Baqi itu Bapak Ibu tempat pemakaman di sebelah utaranya Masjid Nabawi. Iya, sebelah utaranya. Benar. Kalau makbarah atau kuburan yang ada di Mekah namanya Ma'lah. Kalau di Madinah namanya Al-Baqi, maka ada yang mengatakan Jannatul Baqi. Di Baqi itu Bapak Ibu yang pernah haji atau umrah, makam di sana tidak seperti makam di Indonesia. Makam di Indonesia begitu ditimbun tanah tutup, nggak ada yang menggali. Tapi kalau di sana kadang setiap sekian tahun sekali dibuka. Kalau utuh dikembalikan lagi timbunnya, kemudian dilihat lagi masih utuh lagi, maka ditetapkan sebagai makam, tidak boleh digali. Tapi setelah dibuka mendapat setahun 2 tahun setelah dibuka tinggal tulang belulangnya, maka tulang-tulangnya itu dilepon gelangsing kemudian dibuang ke tempat wallahu a'lam di mana. Akan tapi enaknya kalau meninggal di Baqi atau di Ma'lah semacam ada jaminan akan bersama Rasulullah di hari kiamat nanti. Kadang artinya kenapa orang yang meninggal ketika umrah, ketika haji itu kenapa mesti dimakam di sana, tidak dipulangkan? Kenapa dimakamkan di sana? Satu, memang kita berharap dimakamkan di sana. Yang kedua, umpama jenazahnya mau dipulangkan ke Indonesia, maka harus ada pesawat ambulan dan harganya mahal sekali. Artinya ya mending dimakamkan di Ma'lah atau Baqi untuk mendampingi berdekatan dengan makam Rasulullah yang di sana ada khasiat dan keutamaan orang yang dimakamkan di Baqi. Eman-eman dipulangkan ke Indonesia masih yang meninggal, tidak mungkin hidup lagi, ya udah, apalagi masih harus biaya yang mahal. Ketika Nabi Muhammad datang pada tempat pemakaman yaitu di Baqi, kalau orang perempuan tidak boleh ya, di pemakaman di Baqi itu dijaga, tidak boleh. Tapi kalau laki-laki bebas, tapi ada waktu juga. Faqala moco sapa ngendika Nabi assalamualaikum ing dawuh assalamualaikum. Assalamualaikum utawi keselamatan alaikum, muga-muga mugi-mugi tetep ing atase sira kabeh ya dar qaumin, he omae kaum mukminin kang mukmin. Wa innalan sedune kita iku insyaallah iku lamun ngersakaken sapa Allah bikum kelawan sira kabeh lahikuna bakal ketemu. Nabi Muhammad setiap lewat di pemakaman mesti membacakan assalamualaikum ya ahlad diyar fa inna insyaallah bikum lahikun. Kadang begitu, kadang di sini assalamualaikum dar qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Waditu ana qad ra'aina ikhwanana qalu, waditu seneng sapa ingsun anna sedune kita iku qad ra'aina teman-teman wis ningali sapa ingsun
sapa kita ikhwanana ing dulur-dulur kita. Kata Nabi, aku senang, aku suka apabila kita melihat saudara-saudara kita, artinya yang sudah meninggal dunia. Ketika Rasulullah mengatakan ikhwanana, sahabat protes. Qalu maka ndika sapa sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, ana ta ora ana sapa kita iku ikhwanaka dulur sira ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apakah kita bukan ikhwan panjenengan ya Rasulullah? Qala maka ndika sapa Nabi, antum ashabi. Antum utawi sira kabeh ku ashabi iku kanca ingsun, duduk dulur ingsun. Tapi kanca ingsun. Kanca mbek dulur teman-teman ya. Kanca, kalau ashabi itu sahabat. Kalau ikhwan itu teman. Sahabat dengan teman beda ya. Ketika Nabi menyatakan aku senang ketika aku melihat dulur-dulur kita, lalu maka sahabat menjawab, protes istilahnya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, ana kita duduk dulur panjenengan ya Rasulullah. Qala antum ashabi. Jadi kalau bicara masalah sahabat, siapa sahabat adalah orang yang menyatakan muslim, orang yang menyatakan Rasulullah atau percaya bahwa Rasulullah itu adalah Rasulullah, utusan Allah, atau secara muslim bertemu dengan Nabi, namanya sahabat. Dan orang-orang yang berstatus sahabat itu Bapak Ibu jauh keutamanya dan derajatnya dibandingkan dengan kita yang bukan sahabat, jauh dan jauh sekali. Maka di dalam mustalahul hadis ini katakan ashabi al-udul, semua sahabat-sahabat itu pasti adil-adil semua, tidak ada yang nyeleweng. Sampai Rasulullah pun sampai ahli sunnah wal jamaah memasukkan sahabat Muawiyah itu termasuk ashabi al-udul. Sahabat adalah orang-orang yang adil, walaupun secara satu sisi di dalam permusuhan antara Muawiyah bersama dengan Sayyidina Ali, seakan-akan Muawiyah adalah orang yang tidak termasuk sahabat Nabi. Akan tetapi mulai dari Abu Sufyan, Hindun, dan Muawiyah, setelah beliaunya masuk Islam, maka mereka tetap kategori orang yang muslim dan masuk kategori sahabat. Oleh karenanya, kalau ada orang yang menyaksikan tentang keislaman Abu Sufyan, siapa Abu Sufyan adalah orang tua dari Muawiyah atau Hindun yang telah membelah dadanya Sayyidina Hamzah kemudian dimakan jantungnya, maka setelah mereka masuk Islam, maka kategorinya masih termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian masuk kategori al-ashab kulluhum udulun, bahwa sahabatku semua adalah udulun, orang-orang yang bisa dikatakan. Jadi walaupun Muawiyah adalah seorang yang berperang melawan Sayyidina Ali, maka masih termasuk kategori sahabat, maka termasuk al-ashab kulluhum udulun, dan termasuk orang yang mendapatkan fadilah dan keutamaan daripada sahabat. Satu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Muawiyah berperang atau memerangi Sayyidina Ali beserta Ahlul Bait yang lain, satu sisi kita tidak terima kepada Ahlul Bait. Sayyidina Ali beserta keluarga yang lain diperangi oleh sampai pada Yazid, anaknya Muawiyah, memerangi keluarga Nabi Muhammad yakni Sayyidina Ali beserta keluarga yang lain. Maka pernah ada orang yang menanyakan, mana yang lebih utama antara ulama-ulama yang paling alim yang bukan sahabat bersama dengan Muawiyah? Notabene Muawiyah adalah orang yang pernah memusuh Ahlul Bait. Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang kelompok ahli sunnah wal jamaah. Maka ada yang menjawab, jangankan Muawiyah dengan ulama yang sekarang, karena statusnya Muawiyah adalah sahabat, maka dikatakan dengan debu yang menempel di kaki kudanya Muawiyah
dalam satu sisi adalah sahabat, maka jauh lebih utama debu yang menempel di kaki kudanya Muawiyah. Artinya bukan memendingkan debu dengan seorang ulama, akan tetapi kata kiasan saja. Artinya tetap bagaimanapun, karena walaupun Muawiyah pernah memerangi dan memusuhi Ahlul Bait, karena status kesahabatannya dan Islamnya, tetap mereka adalah, atau Muawiyah dan saudara-saudaranya, bapak dan sampai Yazid, karena berstatus sebagai sahabat, maka termasuk orang yang mulia, tentunya lebih mulia daripada tabi'in, tabi'in sampai sekarang. Itu sikap dari ahli sunnah wal jamaah. Artinya kita tidak boleh ikut-ikut ketika ada kemelut antara keluarga Muawiyah dan keluarga Rasulullah yang berstatus dengan ahli bait, maka kita tidak boleh ikut-ikut menghakimi majara bainal ashab naskutu, apa yang terjadi di antara para sahabat-sahabat. Ringkasnya antara keluarga Muawiyah, Abu Sufyan dan Yazid dengan keluarga Sayyidina Ali beserta Hasan Husain dan seterusnya, kita punya sikap naskutu ka oleh melo istilahnya orang sepuh, orang tua kita, lek gajah perang bersama gajah, semut jangan ikut-ikut. Walaupun ikut membela, yang nama semut, ada perangnya gajah tetap kalah. Itu sebagai sikap ahlus sunnah wal jamaah untuk akhlakul karimah. Apabila terjadi kemulut semacam itu, kita tidak boleh ikut-ikutan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa wudu, bukan sekalipun wudu itu menjadi persyaratan dalam hal ibadah, utamanya masalah sholat, maka wudu itu mempunyai fadilah dan keutamaan yang lain daripada sekedar syaratnya sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya yang paling sering disebutkan adalah bahwa wudu bila dilakukan dengan baik dapat menggugurkan dosa-dosa, mulai dosa muka, dosa kedua tangan, dan dosa dari kedua kaki. Ini bisa dihapus dengan adanya wudu. Dan masih banyak lagi penghapus dosa yang diberikan oleh Nabi, cara itu agar supaya umatnya bisa terleburkan dosa-dosanya dan bisa memperbanyak pahala-pahala, yang tentunya pahala itu memang dicarikan cara oleh Rasulullah agar supaya umatnya bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Dan begitulah kagumnya kita kepada Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar menolong dengan syafaatnya, tapi Rasulullah memberikan cara-cara agar supaya dosanya terampuni dan agar supaya pahala-pahalanya berlipat ganda. Dalam artian kita wajib sekali mencintai Rasulullah, karena pertolongannya adalah jelas untuk mengangkis umatnya dan mengantar umatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita ini menjadi umur yang barokah, sehingga umur yang barokah walaupun tinggal sedikit bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak barokah umurnya percumalah. Jadi kita tetap bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita pandai menggunakan untuk hal tadi itu. Satu, pandai menggunakan agar supaya dosa-dosa kita terampuni, pandai menggunakan untuk mendapatkan pahala-pahala sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah hadihi wa ala kulli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.